Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, keluarga Bani Hamami yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bulan pun berganti tahun, tahun bergonta-ganti tahun. Tanpa terasa, tanpa sadar, umur kita, usia kita semakin bertambah. Bertambah. Di balik bertambahnya umur, ternyata umur kita, usia kita berkurang. Berkurang. Apa itu artinya? Bahwa jumpa kita dengan malaikat Israel bertambah semakin dekat. Kita akan meninggalkan dunia ini juga semakin dekat. Oleh karena mumpung masih kita diberikan kehidupan, mari kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian. Kita akan menempuh perjalanan yang amat sangat panjang, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat, di mana di kampung itu hanya ada dua, enak-enak atau kesengsaraan. Kenyamanan, kenikmatan ada di kampung surga, kebalikannya kesengsaraan, kesusahan, kesedihan itu ada di kampung neraka. Oleh karena itu, mari kita siapkan bekal-bekal agar kita sampai di kampung surga dengan selamat. Maka ulama sampaikan bekal itu adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Al-Quran menyampaikan kuntum khair umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita ini adalah sebaik-baikmu, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yaitu atas manusia. Kita adalah sebaik-baik umat atas manusia. Apa itu? Adalah yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Menjadi umat terbaik itu kriterianya dua. Beriman kepada Allah, yang kedua beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah sampaikan kita akan menjadi the best umat, umat yang terbaik. Sosok manusia yang terbaik adalah dua kriterianya, beriman kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah,
Mari kita pahami dulu, kemudian kita amalkan. Setelah itu kita mengajak-ajak yang lain untuk mengamalkannya, yaitu beriman kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Beriman kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita patuhi. Dengan pelajarannya wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Jadi untuk mengenalkan Tuhan kita, untuk lebih meyakinkan lagi, maka Tuhan itu adalah sosok yang menyifati Allah yang dahulu, yang kekal, yang berbeda dengan makhluknya, maha mendengar, maha melihat, maha segala-galanya. Itu Allah itu begitu sifatnya. Jadi kalau ada Tuhan sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Ya, ini maha melihat. Artinya apa? Sangat-sangat mengetahui segalanya. Yang kita lihat sekarang di depan kita apa? Di bawah kita apa? Nun jauh di bawah bumi itu apa? Allah tahu. Yang jauh itu apa? Yang lebih jauh lagi maha melihat. Maha mendengar suara yang kecil-kecil, jangkrik, semut, Allah maha mendengar. Kruma, bakteri, apapun yang lebih kecil lagi, Allah mendengarnya. Yang besar, suara meriam, suara apa? Allah dengar. Tidak rusak. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ini kita pelajari sedemikian rupa sifat-sifat Allah yang 20 itu. Semoga hidayah turun, kita semakin yakin, di hati kita meyakini Allah dengan sebenar-benarnya, maka ini merupakan suatu kekuatan, modal utama dalam diri kita lah keyakinan. Yakin Allah itu maha menolong, yakin Allah itu maha bijaksana, maka segala gerak langkah kita dari pagi ke pagi lagi ini penuh dengan semangat, karena dalam diri kita ada satu keyakinan bahwa kita mempunyai Tuhan, yang Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha menolong, ya, maha perkasa. Ya. Jadi tanamkan itu. Maka pelajaran kita yang pertama bagaimana mengimankan diri kita dengan suatu keyakinan, pendalaman, ya, tentang sifat-sifat Allah, agar di dalam hati kita ini terpatri, yaitu keyakinan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, Allah tempat berlindung. Itu diyakini sedemikian rupa, sehingga kita tidak akan terjerumus, tidak akan berbelok minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nehi, tidak boleh. Oleh karena itu, kalau sudah punya keyakinan dalam diri yang terpatri dalam hati, yaitu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha segala-galanya, maka mari kita berupaya untuk selalu dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan segala perintahnya dan segala larangannya kita jauhi. Dan ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar juga. Beramar ma'ruf, mengajak-ajak kebaikan, kebagusan. Ya, mengajak-ajak. Mari kita ke masjid, mari kita berjamiahan, mari kita tahlilan, mari kita layat, mari kita menengok orang sakit, mari kita bergotong royong, mari kita menyantuni anak yatim, mari kita membangun masjid, mari kita ini mengajak-ajak. Dan itu ternyata di balik itu adalah
sebenarnya menuntun diri kita. Kalau kita mengajak orang, mari kita ke masjid. Sesungguhnya yang pertama, yang paling dekat mendengar omongan kita, ajakan kita itu adalah bukan orang lain. Telinga kita ini. Mari kita ke masjid, mari. Nah, yang mendengar adalah telinga kita. Jadi kalau kita ngomong, mengajak orang, telinga mendengar dari kita, kalau tidak melakukannya, tentu harusnya malu kita. Oleh karena dengan mengajak-ajak kebaikan dan melarang, menasihat untuk tidak berbuat kemungkaran, hakikatnya untuk diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri untuk berbuat yang baik dan untuk mencegah tidak berbuat maksiat. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya buah utamanya adalah untuk diri sendiri, di samping targetnya adalah untuk orang lain. Kalau berikan hidayah, orang tersebut mengamalkan apa yang kami ajak dan meninggalkan apa yang kami larang, itu hanyalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengajak-ajak dan mengingatkan, itu saja. Tidak boleh memaksa-maksa. Ya. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengajak-ajak tanpa maksa, kemudian mengingatkan tanpa untuk memaksa juga. Adapun tata caranya juga yang namanya itu dengan cara yang baik. Bagaimana? Kalau kita sudah mengajak-ajak, kita dukung dengan doa, hadiah Fatihah. Mari kita ke masjid. Jawabannya macam-macam. Ada yang enak, ada yang gak enak. Tapi bagi kita orang yang mengajak, semuanya enak. Tidak boleh sakit hati, tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, sekedar mengajak. Adapun nurut atau tidak, taat atau tidak, tergantung hidayahnya. Kalau Allah sayang kepadanya, maka diturunkan hidayah dan dia akan mengikuti ajakan kita. Oleh karena kita dukung, di samping kita mengajak, kita hadiah Fatihah. Ala hadihiniya wa qulidis sholihah bi barakati umur. Khususon buat fulan bin fulan, ya Allah berikan hidayah, mudah-mudahan dengan barokahnya ini dia mau berangkat ke masjid. Al-Fatihah, pleduk. Nah, itu kan. Jadi begitu caranya. Nah, sekali lagi, untuk menjadi orang yang terbaik, dikatakan tadi adalah beriman kepada Allah, diri ini, bagaimana hati ini bermerek Allah, dan memahami sifat-sifat Allah. Yang berikutnya kita merencanakan, mempraktekkan, dan mengevaluasi untuk mengajak-ajak tetangga batu sedulur kepada Gusti Allah, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan lagi, padahal perintah-perintah Allah maupun larangan-larangannya itu hanyalah untuk kenyamanan dirinya sendiri. Kita disuruh Allah sholat, reading Quran, bersedekah. Ini sebenarnya untuk mengangkat derajat diri sendiri. Ya, mengangkat derajat sendiri. Aman, nyaman. Kebalikannya, jangan minum arak, jangan berzina, jangan main judi, jangan membunuh, jangan ini. Hakikatnya untuk menyelamatkan diri sendiri dari masalah-masalah. Baik masalah yang datang untuk diri kita berupa penyakit, atau masalah yang datang dari orang lain karena ulah kita. Oleh karena itu, meninggalkan larangan Allah hanya untuk membuat nyaman diri kita sendiri. Apapun perintah Allah, apapun larangannya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kenyamanan diri kita sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya, barokah untuk kita semua. Yang menyampaikan baik, yang mendengarkan juga baik. Yang lebih baik lagi adalah yang mengamalkan
dan mengajak-ajak kebaikan. Insya Allah saya akan mengamalkannya. Bagaimanakah dengan saudara-saudara semua? Jawabannya insya Allah. Marilah kita tutup taklim ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.